Selamat malam semuanya dari Beijing, Tiongkok. Hari ini tanggal 21 April 2025. Malam hari ini aku akan menghadiri acara resepsi peringatan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok yang ke-75 yang diadakan di Hotel Sun Regis Beijing. Nah, acara resepsi ini diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tiongkok dengan Asosiasi Rakyat Tiongkok untuk persahabatan dengan luar negeri. Jadi kita langsung aja, let's go! Sekarang aku sudah di dalam boardingnya, tempat lokasi resepsinya. Dan resepsi malam ini juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China to deliver a speech. Please welcome. Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyampaikan hubungan Indonesia dan Tiongkok telah meraih berbagai hasil penting selama 75 tahun penggalangan hubungan diplomatik kedua negara. Ada 4 poin yang disampaikan beliau. Pertama, arahan dari para petinggi kedua negara adalah jaminan yang paling fundamental. Kedua, menegakkan independensi strategis, berkomitmen menjalankan kebijakan luar negeri secara independen, dan mengupayakan pembangunan nasional yang sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Ketiga, berpegang teguh pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dan melawan proteksionisme perdagangan. Keempat, beliau menyatakan keadilan dan kesetaraan adalah tujuan bersama. Tiongkok menentang tindakan penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Beliau juga menyinggung masalah Palestina dan secara tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina secara adil. 相信在双方共同努力下，中印关系的前景将更加。
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dalam sambutannya menyatakan kemitraan Indonesia dan Tiongkok menjadi semakin kokoh, kerjasama praktis terus berkembang dan Tiongkok telah menjadi mitra pembangunan Indonesia yang dapat diandalkan. Dalam menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia dan Tiongkok perlu memperkuat solidaritas lebih dari sebelumnya. Beliau menggunakan sebuah ungkapan Tiongkok yang berbunyi "Ren xin qi, tai shan yi", yang artinya ketika orang-orang bersatu, gunung pun dapat dipindahkan. Let this anniversary be a launchpad for a new era, an era of broader cooperation and shared prosperity. Tumpeng and the tradition of scooping, known as keruk tumpeng, is a traditional Indonesian specialty for festive occasions, symbolizing best wishes for a prosperous year. Ministers, please scoop the tumpeng. Resepsi malam itu juga dimeriahkan oleh sejumlah pertunjukan seni tari Indonesia dan Tiongkok untuk meningkatkan pertukaran seni budaya dan saling pemahaman antara masyarakat kedua negara. Nah, tentunya di samping aku juga ada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok Perangkap Mongolia. Apa kabar, Rudi? Bapak Johari Oratmangun. Sehat, Pak? Mungkin bisa diberikan pesan-pesannya, Pak, dalam rangka ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik antara RI dan RRT. Iya, hari ini kan kita resepsi hubungan diplomatik RI-RRT yang ke-75, jadi banyak telah dicapai, tapi ke depan harus jauh lebih bagus lagi, lebih banyak lagi yang dicapai. Hubungan Indonesia dan Tiongkok semakin erat dan memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial budaya. Itu harapan kita, dan saya senang bahwa hadir Menlu Wang Yi, Menlu kita, Menlu Sugiono, Menhan kita Pak Syafrin Syamsuddin, Panglima TNI, dan Menhan Tiongkok. Ini belum pernah terjadi nih. Ya, ini sebuah kehormatan bagi saya juga hari ini bisa menghadiri acara resepsi hari ini ya, Pak ya. Ya. Dan pesan-pesan buat diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Tiongkok, kira-kira kontribusi seperti apa ya yang bisa diberikan para diaspora Indonesia di luar negeri bagi perkembangan Indonesia? Saya kira kalau diaspora Indonesia, khususnya yang ada di Tiongkok, telah berkontribusi banyak untuk kerjasama, penguatan kerjasama Indonesia dan Tiongkok, dan juga dalam kaitan dengan people-to-people cooperation, juga kerjasama di sektor ekonomi. Saya kira diaspora Indonesia yang ada di Tiongkok telah berkontribusi signifikan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat diaspora Indonesia yang ada di Tiongkok. Ya, sama-sama Pak, makasih, sukses selalu ya. Semangat terus juga mempererat hubungan antara Indonesia dan RRT, tentunya di atas dasar saling menguntungkan ya Pak. Betul, betul, dan saling menghargai serta trust, kepercayaan. Oke, makasih Pak Jo. Sama-sama. Ini adalah pertunjukan tarian burung enggang, sebuah tarian tradisional dari suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Pertunjukan ini dibawakan oleh Sanggar Tari Ingte, sebuah sanggar tari yang semua anggotanya adalah keturunan dari para warga negara Tiongkok kelahiran Indonesia yang kembali ke Tiongkok pada tahun 1960-an. Selama belasan tahun, Sanggar Tari Ingte sangat aktif dalam kegiatan pertukaran budaya Indonesia dan Tiongkok. Mereka selalu memeriahkan hampir semua kegiatan yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tiongkok.
Mereka pernah belajar seni tari Indonesia langsung dari guru tari profesional Indonesia yang secara khusus dikirim ke Tiongkok. Dengan Sanggar Tari Intel. Halo semuanya. Ini semuanya generasi kedua Kui Chiao ya. Warga negara Tiongkok kelahiran Indonesia yang sudah kembali ke Tiongkok, dan ini keturunan keduanya, generasi keduanya. Ini Sanggar Tari Intel luar biasa. Terus saja mengisi acara yang diadakan oleh KBRI Beijing dan juga sebagai jembatan persahabatan Tiongkok dan Indonesia. Kami sangat bangga bisa ikut isi tarian dalam acara peringatan hubungan diplomatik Tiongkok dan Indonesia ke 75 tahun. Jadi semoga tarian-tarian yang ditampilkan kami selama ini bisa menjadi jembatan untuk mendorong hubungan Tiongkok dan Indonesia semakin baik, semakin akrab. Iya, tentunya dalam bidang sosial budaya, seni dan sosial budaya. Nah, ini aku dengar-dengar, 我听说你们下周又去巴厘岛是吗？对。去巴厘岛干嘛呢？因为我们已经就是从小到大我们跳了印尼舞已经很多年了，但是其实我们都没有去过印尼，所以你去过吧？我去过，但是。他们没有去过很小的时候去过一次，但是没有去过巴厘岛。所以说我们刚才不是表演了一个 Tarian Janger Bali，然后我们也希望可以亲自到巴厘岛去感受一下，就是巴厘岛的当地的风土人情，也有机会去那里学习这样最正宗的巴黎舞蹈。哦，所以去巴厘岛也是为了学那个巴厘岛当地的舞蹈是吧？对。哇，好棒啊！是不是很期待啊？非常期待。也要非常谢谢高迪，每一次来北京见到我们，都对我们非常的热情，然后每一次都帮我们记录这么美好的每一次参加活动的这个瞬间。谢谢高迪，那是我的荣幸，我的荣幸，sukses semuanya ya. Thank you. Oke, bye bye. Tidak ketinggalan, mahasiswa dari Papua Barat Daya yang sedang menimba ilmu di Jinan Politeknik Tiongkok juga menampilkan beberapa tarian asal Papua untuk meramaikan resepsi diplomatik tersebut. Salah satunya adalah tari Sangkur Sagu. Dengan adik-adik kita dari Papua Barat Daya. Kita orang kuat, kita orang satu. Wah, luar biasa. Hari ini tampil di acara resepsi peringatan hubungan diplomatik Indonesia dengan RRT ya, yang ke-75 loh. Nah, ini ada pesan-pesan dari adik mahasiswa Papua Barat Daya yang sedang studi di Tiongkok dalam rangka peringatan hubungan diplomatik 75 tahun RI dengan RRT. Ya, merupakan suatu kebanggaannya kita bisa diundang di acara yang sepenting ini, dan tentunya kesan kita sangatlah happy, terutama juga melihat banyaknya teman-teman juga dari Beijing juga, ada juga tarian-tarian dari Tiongkok sendiri, dan juga kami juga membawakan salah satu tarian dari Papua Barat Daya, tentunya Sangkur Sagu. Nah, pesan saya kiranya dengan acara memperkuat diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia, semoga kedepannya lebih lagi untuk mempererat perhubungan antara Indonesia semakin erat. Jangan berhenti untuk bermimpi belajar ke luar negeri. Intinya jangan takut, karena belajar di luar negeri itu enak banget, sumpah happy banget. Ini semuanya kebanyakan dapat beasiswa di sini. Betul. Ya? Oke, mantap sekali. Ini beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Papua Barat Daya ya. Iya. Wah, ini kuliah di Jinan Politeknik. Oke, sukses buat semuanya.
Resepsi hari ini juga dihadiri oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou dengan Bapak Ben Derajat. Selamat malam Pak. Selamat malam, selamat malam semua pemirsa dan subscriber serta viewer dari channel Rudy Chen. Terima kasih Pak. Ada pesan Pak, pesan untuk dalam rangka 75 tahun penggalangan hubungan diplomatik Tiongkok dan Indonesia. Dalam ulang tahun yang ke-75 ini, hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok ditandai berbagai macam perkembangan positif. Ya, setelah ini perdagangan, ekonomi, investasi semakin meningkat. Kerjasama di bidang politik, budaya, konektivitas, people to people cooperation juga berlangsung dengan sangat baik. Kedua negara telah menemukan banyak kesamaan posisi dan kesamaan pandangan serta saling mengisi sehingga hubungan antara kedua negara besar ini di dunia bisa lebih ditingkatkan lagi. Membawa manfaat positif ya bagi dunia ya? Membawa manfaat positif bagi Tiongkok, bagi Indonesia, dan bagi dunia juga. Ya. Mungkin lebih spesifik lagi pesan terhadap para diaspora Indonesia di Tiongkok maupun para mahasiswa Indonesia di Tiongkok. Para diaspora, dan terutama para mahasiswa Indonesia di Tiongkok, sebaiknya bisa memanfaatkan ya kelebihan-kelebihan yang dimiliki Tiongkok ini, terutama dalam hal kemajuan teknologi yang sudah sangat advance, yang sangat maju, ya, supaya bisa kita kuasai juga, ya, sehingga dalam beberapa tahun mendatang percepatan dari peningkatan teknologi Indonesia akan juga sebesar Tiongkok. Karena kita memang punya potensi untuk itu, kita banyak memiliki sumber daya alam, sumber daya manusianya juga memadai dan prospektif karena angkatan kerja yang besar, 60% usia penduduk Indonesia adalah di usia produktif, 20 sampai 5 tahun. Sehingga dalam posisi Indonesia memiliki peluang yang besar untuk memanfaatkan apa yang sekarang sedang dikuasai oleh Tiongkok, dapat kita kerjasamakan, dapat ada ahli teknologi, sehingga kita akan bisa meningkatkan kemajuan ekonomi, kesejahteraan, kemakmuran rakyat Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Ben. Sehat dan sukses selalu ya. Okay. Kalau ke Guangzhou atau ke selatan, kontak saya. Oke, siap Pak. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Nah, hari ini juga banyak sekali diaspora Indonesia yang hadir, salah satunya dengan Tanto, owner restoran Indonesia di Tiongkok. Benar ya? Betul. Sekarang restorannya punya berapa cabang di Tiongkok? Nama restorannya Restoran Bandung. Iya, nama restoran Bandung. Sekarang cabang Bandung ada 3. Ada 1 di Xiamen dan 2 lagi di Fuzhou. Gimana antusiasme warga Tiongkok sini terhadap makanan Indonesia? So far masih cukup cocok dan mungkin restoran kita juga diterima sama masyarakat sini, mungkin cocok ya. Tapi ada juga yang nggak diterima juga. Oke, semangat terus ya untuk memperkenalkan kuliner Indonesia. Ya, kita tetap harus mempromosikan Indonesia dan kultur-kultur Indonesia, budaya-budaya juga. Dan selain restoran ada juga ya, kayak rumah budayanya juga ya? Oh iya, kemarin kita pas lagi sebelum Imlek kita ada bikin 1 rumah budaya. Jadi di dalam rumah budaya itu kita ada mempromosikan kayak batik, ada alat-alat musik Indonesia, dan makanan-makanan kayak dan lain-lain semua, dan wayang, dan lukisan-lukisan Bali juga. Jadi kita yang berhubungan sama budaya Indonesia kita promosikan. Luar biasa. Saya terus. Terima kasih. Juga kalau kesiapan dan punya. Kapan-kapan kalau kesana aku mampir ya. Siap. Oke, siap. Thank you. Dan di sini juga ditampilkan eksibisi perjalanan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok selama 75 tahun terakhir. Yang mana Tiongkok dan Indonesia sudah menjalin hubungan diplomatik sejak 13 April tahun 1950. Dalam eksibisi ini ditampilkan sejumlah foto bersama antara pemimpin Indonesia dan Tiongkok dari masa ke masa sejak kedua negara
menjalin hubungan diplomatik di tahun 1950. Dari foto-foto ini, kita diajak melihat kembali beberapa momen bersejarah yang tercatat dalam perjalanan hubungan kedua negara. Di sini juga diperkenalkan aneka tempat wisata Indonesia. Ada Candi Borobudur, Labuan Bajo, Gunung Bromo, Danau Toba, Sumatera Utara, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, juga ditampilkan juga ya, diperkenalkan aneka buah-buahan tropis Indonesia. Ini ada manggis yang juga sudah masuk ke dalam pasar Tiongkok sejak tahun 2018. Ada buah naga Indonesia juga sudah pernah diekspor ke Tiongkok. Pertama kali diekspor ke Tiongkok itu pada tahun 2019. Ada juga salak, kelapa muda, dan hari ini hadir juga anak Bapak Dubes Jauh Hari Orang beserta istri. Ini gimana dalam rangka hubungan diplomatik, menganut hubungan diplomatik yang ke-75 antara Tiongkok dan Indonesia? Mungkin ada pesan? Di sini hangat ya, makin erat kita hubungan, pertama udah lebih dari 70 tahun ya, pastinya akan lebih erat lagi. Kita sekali lagi, baik hubungan Tiongkok dan Indonesia dan kebalikannya juga dengan Tiongkok di berbagai bidang tentunya. Betul ya, tidak hanya kalau malam ini kan salah satunya ada di luar negeri dan juga pertahanan, tapi pastinya di segala sektor dari ekonomi, perdagangan, pendidikan, gitu ya. Pendidikan, budaya, juga pariwisata. Harapannya sih semoga semakin mesra ya kita ini Indonesia dan Cina, sama apalagi ini kan semakin banyak nih yang peran bisnis dari Cina ke Indonesia, Indonesia ke Cina gitu. Semoga sih semakin banyak juga nih di bidang pendidikan sih, karena semakin banyak juga mahasiswa Indonesia itu tertarik belajar di Cina. Untuk mengenal lebih dekat ya, melihat Tiongkok itu yang sesungguhnya seperti apa. Karena pada aslinya beda banget sama yang kita ketahui sampai dengan saat ini. Ternyata di Cina itu mereka sebegitu bagusnya dalam segala hal. Oke, terima kasih semuanya, sukses. Sukses juga. Terima kasih. Terima kasih. Salam buat Goji ya. Tahu Goji juga. Penonton setia ini. Penonton setia kita. Terima kasih. Aku titip salam. Siap. Nah, ini makan malamnya, aneka makanan Indonesia. Ada sate ayam, ini ada makanan barat juga ya, western. Ini ikan. Terus ini ada kari bebek. Ada rendang sapi juga. Ini tumpengnya udah habis nih, aku telat. Makan. Selamat makan. Dengan Laras, Anastasia Laras. Kembali lagi dengan saya, ketemu lagi dengan Ko Rudi. Yang belum subscribe, Laras boleh di subscribe dulu ya. Anastasia Laras, yang pengen kuliah di Tiongkok. Laras sering membagikan tips dan trik ya untuk mendapatkan beasiswa di Tiongkok. Iya, jadi kalau om tante anaknya pengen kuliah ke China, suruh subscribe YouTube aku. Mantap. Nah, sebagai mahasiswa yang lagi studi di Tiongkok, apa pesannya dalam rangka ulang tahun hubungan diplomatik yang antara RI dan RRT ke-75 ini? Oke, jadi guys, aku ini sama teman-teman mahasiswa aku yang lain itu bukti nyata dari hubungan diplomatik Indonesia dan China. Bukan cuma dari bidang teknologi, investasi, infrastruktur, ekonomi, tapi juga di pendidikan. Kita semua diundang ke China, datang di sini, di welcome ya, dengan beasiswa, dengan fasilitas, supaya kita bisa saling menguntungkan gitu, Indonesia dan China. Bertukar gak cuma
ekonomi dan apa itu, tapi juga pelajaran pendidikan gitu. Jadi kita saling mendukung, saling menjadi negara yang saling simbiosis mutualisme gitu ya. Benar, hubungan saling menguntungkan tentunya ya. Betul. Dan bisa membuka sakrawal kita juga ya. Setuju, dan semoga hubungan Indonesia dan China bisa terus berlanjut, semakin bagus, semakin saling menguntungkan. Mantap. Dan bagi adik-adik, sekali lagi bagi adik-adik kita yang pengen studi ke Tiongkok, boleh nih ikutin vlognya Laras. Sekarang makin rame ya yang pengen kuliah ke China. Ya benar. Dengan begitu banyaknya beasiswa yang diberikan oleh pihak pemerintah Tiongkok terhadap mahasiswa Indonesia ya. Setuju. Tadi ada juga teman-teman Papua kita ya kok ya, yang dapat beasiswa provinsi dari Papua Barat ya. Ya, itu beda lagi. Itu beasiswa dari pemerintah setempat Papua Barat Daya. Iya, keren banget. Berarti hubungannya tuh gak cuman China gitu ya yang memberi keuntungan, tapi pemerintah Indonesia juga mendukung gitu ya, mendukung mahasiswa Indonesia juga dikirim ke China buat belajar gitu. Oke, semangat buat studinya. Amin, thank you kok. Sama-sama. Yuk, udah ya, aku mau makan dulu. Nah, tentunya hubungan antara Tiongkok dan Indonesia dijalin di berbagai bidang selama 75 tahun terakhir. Salah satunya di bidang perfilman. Dan di samping aku sudah ada Bapak Peter, selaku produser film Assalamualaikum Beijing yang kedua. Yes, betul. Selamat malam, Pak. Ya, malam, Pak Rudi. Ya, jadi kita untuk film Assalamualaikum Beijing 2, jadi Los Yingxia ya. Jadi kita ambil lokasi semua di negara China. Yang pertama kita di syuting di Xi'an, terus kita muter ke pindah lokasi ke Yinchuan, termasuk Ningxia, Road 66, sama lokasi syuting yang perusahaan China yang dulu film kalau nggak salah film Stephen Chow ya, ada studio perfilman. Jadi semua kita full sekitar 1,5 bulan di China untuk khusus syuting film Assalamualaikum Beijing 2 Los Yingxia. Yes. Nah, terus bawa kita film ini dan membawa kebudayaan China yang untuk lokasi-lokasi China seperti apa biar untuk kita Indonesia jadi lebih mengerti China seperti itu. Jadi kita untuk mencerita ini love story. Love story jadi dari kita Indo datang ke China untuk mendapat cintanya gitu. Jadi sangat menarik, kita mengharap yang untuk kebudayaan Indonesia, kebudayaan China bisa meningkat, bisa hubungan lebih dekat, maka kita menuju untuk satu film mengangkat cerita ini. Saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Itu kan melalui film Assalamualaikum Beijing 2 ini kita memperkenalkan mungkin beberapa tempat wisata di Tiongkok sini kepada masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kebalikannya? Misalnya film-film China mungkin yang mungkin memilih lokasi syuting di Indonesia gitu. Bagaimana kita mempromosikan lokasi-lokasi syuting di Indonesia itu bagi para produser maupun sutradara di Tiongkok? Nah, itu juga sangat menarik, Pak Rudi. Jadi beberapa hari ini kita di China ketemu sama Huaxia Film Distribution, terus sama China Film Corporate Inggrisnya saya lupa, mungkin like Zhongying. Jadi kita untuk ketemu sama mereka ingat dulu kita Indonesia pernah ada film namanya kalau tidak salah The Red. The Red. Nah, waktu saya ketemu CEO-nya di Huaxia Film Distribution, mereka bilang, oh ya, film Indonesia ya. Saya ada lihat beberapa. Coba bagaimana caranya film Indonesia bentuk cari yang cerita yang bagus untuk saya akan bantu distribusi di China. Nah, kembali lagi mereka juga bilang kita harus membuat satu film untuk join production. Di join production mungkin ada cerita, ada artis di Indonesia, artis China, mungkin for nextnya itu film kita join jadi produksi ke Indonesia. Jadi syutingnya ambil lokasi di Indonesia, jadi ambil budaya Indonesia, lokasi pariwisatanya Indonesia. Nah, semoga nanti kita ke depan ada untuk develop film yang baru untuk kita tinggalin kerjasama dengan film China. Jadi timbal balik gitu ya. Harus timbal balik. Biar kita ke Indonesia lebih kuat, biar orang China lebih banyak yang tahu. Kita harus promosi keluar juga, Pak. Betul. Dan satu lagi, bocorannya Pak, kira-kira kapan nih tayang film Assalamualaikum Beijing kedua ini? Ya,
Lost in Ningxia. Ya, jadi kita sudah dapat tanggal tayang di 19 Juni 2025 di tahun ini. Nanti kita akan launching gala premier sekitar mungkin kita tunggu konfirmasi kurang tapi mungkin ya di 10 Juni. Ya, tanggalnya kurang lebih seperti itu. Sebentar lagi kita di akhir bulan ini akan meluncing teaser trailer dan teaser poster di akhir bulan April. Ditunggu ya teman-teman ya. Ditunggu jadwal tayangnya film Assalamualaikum Beijing kedua, Lost in Ningxia. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Andi. Thank you. Thank you Pak. Hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok telah mengalami banyak rintangan dan pasang surut selama 75 tahun. Hubungan diplomatik kedua negara pernah dibekukan pada tahun 1967, lalu dinormalisasi kembali pada tahun 1990. Namun, dalam 20 tahun terakhir, hubungan keduanya berjalan cukup stabil, terus meningkat dan semakin matang. Kisah persahabatan antara kedua negara tidak lagi terbatas pada ruang diplomatik, tetapi hidup dalam interaksi masyarakat sehari-hari. Saling menghormati, saling menghargai, dan memperlakukan satu sama lain secara setara untuk kemajuan bersama adalah salah satu faktor penting dari kerjasama kedua negara. Semoga kerjasama ini terus memberi manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara dan turut berkontribusi bagi kemajuan peradaban dunia. Sekian dulu untuk vlog kali ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok.